Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Marantika. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Talaga, Kabupaten Majalengka. Saat ini saya akan melaksanakan tugas aksi nyata 2.3 praktik supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching pada tahap pasca observasi. Pada saat ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya. Silakan memperkenalkan diri. Oke, baik Bu, terima kasih. Kenalkan, nama saya Asep Doni Pradana. Saya merupakan rekan sejawat dari Ibu Maya Marantika yang sudah melaksanakan proses observasi mengajar. Terima kasih. Terima kasih. Selain rekan sejawat, saya juga ditemani oleh pengajar praktik saya. Ibu silakan memperkenalkan diri. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Liana Iskandar. Saya adalah pengajar praktik untuk pendidikan guru penggerak angkatan ke-9. Saat ini saya akan melakukan penilaian keterampilan proses coaching untuk supervisi akademik bersama calon guru penggerak yang saya bina, yaitu Ibu Maya Marantika, dan bersama rekan sejawatnya Pak Asep Doni. Terima kasih. Terima kasih Ibu dan Pak Asep Doni. Setelah sebelumnya saya melakukan rangkaian dari praktik coaching ini, saya sudah melakukan praobservasi. Pada saat itu saya dengan Pak Asep Doni sudah menyepakati apa yang akan kita rencanakan pada saat pembelajaran, tujuan pembelajaran seperti apa, kemudian rangkaiannya seperti apa. Kemudian langkah selanjutnya adalah pada proses observasi. Saat itu Pak Asep Doni melaksanakan pembelajaran dan saya melakukan observasi apa-apa saja yang dilakukan pada proses pembelajaran tersebut. Nah, kemudian pada tahap ketiga ini, yaitu pasca observasi, saya dan rekan sejawat saya akan sama-sama merefleksikan apa yang sudah dilaksanakan di pra-observasi, apa yang kita rencanakan di pra-observasi, kemudian apa yang sudah dilakukan di observasi. Kita akan sama-sama evaluasi dan mungkin akan melakukan perbaikan-perbaikan untuk proses pembelajaran ke depannya. Baik, kita mulai saja ya Pak Asep Doni. Oke, baik Bu. Sebelumnya kan kita sudah melakukan praobservasi ya, di mana kita merencanakan tujuan pembelajarannya mau seperti apa, kemudian dan seterusnya. Nah, ketika proses pembelajaran kemarin, apakah tujuan pembelajaran yang sudah kita sepakati itu tercapai atau seperti apa ketika proses pembelajaran? Oke, baik Bu. Jadi setelah proses observasi pada saat itu, saya mengharapkan di rencana pembelajaran yang sudah saya buat itu, tujuan pembelajarannya adalah mengenai bagaimana si anak atau si murid tersebut dapat menganalisis terkait langkah-langkah bagaimana membuat sebuah website menggunakan framework. Nah, kemudian juga saya ingin si anak tersebut dapat menyajikan sebuah hasil karya berdasarkan gaya belajar mereka. Artinya proses yang dilakukan itu sudah menerapkan apa yang dia buat, kemudian apa yang dia kerjakan, kemudian hasil yang ditunjukkan itu memang benar-benar berdasarkan gaya-gaya mereka gitu ya. Dan memang saya tidak membatasi untuk hal tersebut gitu kan. Nah, dari semua itu setelah saya coba lakukan pada saat proses observasi kemarin, memang semua langkah-langkah itu sudah dilalui. Artinya bahwa tujuan pembelajaran yang pertama terkait langkah-langkah membuat website dengan framework tersebut itu sudah dilakukan oleh murid. Jadi mereka sudah mampu untuk menganalisis bagaimana sih cara membuat web menggunakan framework itu. Nah, kemudian juga hasil karya yang dibuat oleh si murid tersebut itu bervariasi. Ada yang bikin video, ada yang bikin modul, kemudian ada juga yang bikin kayak podcast gitu ya, terkait bagaimana cara membuat websitenya. Sehingga saya rasa gitu ya, berdasarkan hasil analisa saya bahwa tujuan pembelajarannya memang sudah tercapai. Seperti itu Bu. Baik, tadi berarti saya simpulkan lagi bahwa tujuan yang awal kita
rencanakan bahwa kita akan menganalisis langkah-langkah cara membuat website dengan menggunakan framework itu sudah tercapai seperti itu ya. Kemudian ada tujuan selanjutnya itu bahwa pada proses pengumpulannya juga bermacam-macam seperti itu ya. Berarti tujuan pembelajaran yang sudah kita rencanakan sudah tercapai. Nah, yang selanjutnya kira-kira ada yang berubah atau apa hal baik apa yang terjadi pada siswa baik pada siswa ataupun pada gurunya ketika sudah melakukan proses pembelajaran itu? Oke, ya tentu kan awalnya gitu ketika kita mengajar ya sebelum adanya kegiatan praobservasi kemarin ya terkadang kan kita mengajar ya gimana kita tidak ada sesuatu yang kita rencanakan secara spesifik gitu kan ya, lebih kepada ya udahlah kita ngajar misalkan materinya tersampaikan, kemudian masalah hasilnya ya udahlah gimana nanti, awalnya kan seperti itu ya. Tetapi ternyata ketika proses yang dilakukan pada saat praobservasi, saya lebih spesifik dalam hal area apa yang ingin saya lakukan gitu kan ya, terkait si murid saya gitu kan, harapannya ingin kemana gitu, tujuan pembelajarannya itu seperti apa dan apa nih yang harus saya lakukan gitu kan. Nah, berdasarkan apa yang waktu itu kita diskusikan, tentu saya ketika mengajar itu lebih teratur, lebih terstruktur gitu, bahwa apa nih yang harus saya kembangkan dan apa nih yang harus saya lakukan. Nah, sehingga itu menjadi sebuah hal baik bagi diri saya tentunya, dan bagi murid pun itu menjadi hal baik juga. Kenapa? Karena si anak jadi lebih tahu dan lebih kayak gimana ya, si anak tersebut, kalau dulu kita memberikan sebuah tugas ke anak itu secara flat, artinya sama semua anak gitu kan ya, dan mereka mungkin ada yang terpaksa, mungkin ada yang kayak kok saya mah sukanya ini malah dikasih tugas ini gitu kan ya. Nah, seperti itu. Tetapi dengan adanya keberagaman dalam hal pengumpulan hasil karya, anak pun menjadi lebih antusias. Nah, itu juga jadi hal baik bagi saya gitu kan, ternyata oh iya si anak lebih semangat nih gitu kan. Itu dari sisi anak. Nah, kemudian memang dari segi cara mereka berkomunikasi dengan teman. Nah, kebetulan kan waktu itu saya menggunakan PJBL yang memang itu sebenarnya udah berkaitan kan dengan materi-materi sebelumnya, karena pada saat itu sudah menuju ke akhir kan, menuju ke akhir semester, sehingga pada saat waktunya presentasi dan mereka pun lebih komunikasi antar sesama temannya lebih baik, karena mereka mulai memahami bagaimana teman-temannya tersebut berbeda dengan dirinya. Artinya ketika memberikan pendapat, mereka harus bisa menerima gitu kan. Begitupun pendapat dia, teman yang lainnya bisa menerima gitu kan. Karena waktu itu kan saya bikin kelompoknya tidak secara gaya belajar yang sama, melainkan berbeda gitu kan ya, secara heterogen. Artinya ada yang auditori, ada yang visual dan seterusnya gitu kan. Nah, sehingga mereka lebih memahami satu sama lain. Itu juga hal positif gitu ya. Yang saya tangkap seperti itu sih, hal baik yang terjadi. Bagi gurunya mungkin lebih terencana, walaupun ya kalau ngajar mah sama gitu ya udah pengalaman, tapi dengan adanya direncanakan jadi kita lebih terarah. Untuk anak-anaknya juga tadi bahwa mereka lebih senang karena sesuai dengan apa yang mereka inginkan seperti. Nah, pada saat proses pembelajaran itu sepertinya Bapak menerapkan pembelajaran diferensiasi ya, di mana ada pembelajaran diferensiasi itu ada diferensiasi konten, ada proses dan produk. Kira-kira pada proses pembelajaran yang Bapak terapkan itu adanya diferensiasi pada bagian mana? Oke ya. Nah, karena memang saya menggunakan metodenya yaitu PJBL itu ya. Sebenarnya untuk diferensiasi konten itu sudah saya terapkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, terkait apa materi yang disampaikan ya, berupa video kah misalkan atau berupa modul kah, itu memang di awal-awal. Nah, selebihnya kan setelah pembelajaran itu anak disuruh membuat timeline sendiri. Nah, disuruh mengerjakan bagaimana membuat website itu sampai dengan si web tersebut berhasil dibuat gitu kan. Nah, pada saat observasi kemarin yang terjadi sebenarnya hanya diferensiasi proses dan juga produk saja. Diferensiasi prosesnya yang bagian mana? Diferensiasi prosesnya itu pada saat si anak melakukan diskusi dalam hal bagaimana penyelesaian hasil akhir dari proyek yang mereka bikin. Nah, kemudian diferensiasi produknya adalah bagaimana si anak tersebut menyajikan hasil karyanya. Nah, mereka kan ya itu yang beragam itu ya, yang saya instruksikan, silakan kalian mau buat seperti apa, tapi kita batasi juga gitu ya supaya tidak melebar kemana-mana. Ya, kita berikan pilihan berdasarkan gaya belajar mereka, silakan mau yang mana yang mereka tunjukkan. Jadi ada dua hal yang menjadi fokus pada saat observasi kemarin terkait diferensiasi. Padahal
selama mungkin kalau secara umum pembelajarannya ada semuanya, cuman pada saat observasi itu kebetulan lagi pas hanya ada diferensiasi proses dan produk seperti itu. Betul. Kemudian penerapan budaya positif ketika pembelajaran kemarin, bagian mana dari pembelajaran Bapak yang menerapkan budaya positif? Pada saat budaya positif ya, yang saya tahu budaya positif itu kayak kelas yang bersih gitu kan ya, anak-anak yang berdoa sebelum belajar gitu kan. Nah, jadi pada saat kemarin budaya positif yang sudah saya terapkan, karena memang itu sudah menjadi sebuah rutinitas yang dilakukan pada saat pembelajaran. Yang pertama, anak-anak itu selalu berdoa sebelum melakukan proses pembelajaran. Dan mungkin berdoanya kan kadang anak-anak itu ada yang KM itu mungkin dalam hati gitu ya, dalam hati. Nah, untuk khusus pembelajaran saya berdoa itu mereka nggak harus dalam hati, tapi harus dilafalkan dengan harapan bahwa orang yang tidak berdoa itu bisa minimal mendengarkan, minimal hatinya mengikuti gitu ya. Nah, itu salah satu budaya positif. Kemudian yang keduanya, karena memang pembelajarannya berada di dalam lab, artinya bahwa saya menerapkan dan berharap kemudian ditekankan juga kepada anaknya, ketika masuk ke dalam lab itu karena hari sebelumnya pasti sudah rapi, maka harus rapi lagi, gitu kan? Harus sesuai dengan kondisi awal. Artinya ketika bersih harus bersih lagi. Ketika penempatan mouse, keyboard dan lain sebagainya berada di tempat yang seperti itu, maka harus kembali lagi ke seperti itu. Apalagi kan pada saat kelompok terjadi proses di mana kursi digeser-geser segala macam. Nah, tanpa harus diinstruksikan, mereka memang sudah memahami bahwa harus dikembalikan lagi ke posisi yang semula gitu ya. Nah, itu dua hal penting menurut saya yang memang sudah menjadi kebiasaan dan itu menjadi budaya positif ya. Kalau memang harus diterapkan dan harus setiap hari seperti itu supaya jadi kebiasaan. Ya. Baik, itu budaya positifnya. Kemudian bagaimana perasaan Bapak antara misalkan gini, biasanya kan ngajarnya udah aja ngajar tadi ngajar biasa aja, dengan yang kita lakukan kemarin ada praobservasi, ada proses observasi seperti itu, bagaimana perasaannya? Apa yang berbeda dari proses pembelajaran? Oke, yang berbeda kalau yang saya lihat sih kayak kemarin itu mirip seperti supervisi kayak awal tahun gitu kan ya, biasanya kayak gitu kan. Biasanya suka ada ya. Nah, ini memang menjadi sebuah hal yang berbeda gitu ya. Kenapa berbeda? Kalau saya pada saat supervisi pada umumnya gitu kan ya, pada umumnya di sekolah, ini pas dan mau disupervisi, wah itu pusing, tegang gitu kan ya. Aduh, itu kita mau dinilai nih gitu kan, mau di ya baik nggak nih ngajarnya gitu kan ya. Nah, itu dari awal-awal sebelum pelaksanaan supervisi kita udah panik duluan, nah udah tegang duluan gitu kan ya. Nah, tetapi ketika apa yang ibu lakukan ke saya terkait proses supervisi yang berpikir paradigma coaching gitu kan lah ya pokoknya gitulah, saya nggak ngerti pokoknya yang kayak coaching kayak gitu, memang itu menjadi sebuah perbedaan bagi saya. Ternyata hal-hal yang berkaitan dengan coaching ini lebih membuat saya menjadi rileks, nyaman, dan saya fokus terhadap apa yang ingin saya kembangkan. Dan ibu juga tidak ngejudge bahwa harus seperti ini, harus seperti itu, ngajar udah baik atau tidak, nggak seperti itu. Ternyata bahwa ibu lebih membuka diri saya, membangkitkan apa yang ada di dalam diri saya terkait bagaimana cara saya mengajar dan apa yang akan saya kembangkan gitu. Nah, itu kan lebih sesuai dengan apa yang saya inginkan. Artinya ketika saya mengajar itu, ya udah gimana saya nanti kan ada sebuah feedback mungkin dari ibunya terkait apa yang ingin saya kembangkan tersebut. Jadi ini ada sesuatu hal yang berbeda dan pengalaman yang berbeda juga sebagai saya yang jadi di supervisi. Iya benar. Kayak misalkan kalau kita di supervisi, seperti biasa itu kan memang tegang seperti itu. Tapi karena ini mungkin karena yang membuatnya juga kita gitu ya, kita yang merencanakan, kita yang ingin apa yang dicapainya karena kita yang buat, mungkin lebih tidak terlalu banyak beban karena memang nah, itu yang saya rasakan saat ini sih. Yang saat itu waktu mau diobservasi gitu. Iya. Baik, mungkin seperti itu, tapi sedikit ada yang ingin saya sampaikan, boleh ya? Dari hasil observasi kemarin seperti itu, bukan menilai sih sebenarnya, ini mah cuman mungkin berbagi pengalaman saja.
dari proses pembelajaran, pengelolaan kelas sebetulnya sudah bagus ya, pengelolaan kelas sudah bagus, anak-anaknya juga, kemudian tadi penerapan pembelajaran berdiferensiasi, menerapkan budaya positif, itu sudah apa ya, sudah sesuai dengan apa yang saya pahami seperti itu. Oh ya benar seperti ini gitu ya. Jadi kaca juga buat saya nanti untuk pembelajaran selanjutnya gitu ya. Jadi pembelajaran yang tidak membebani ke anak seperti itu deh. Tapi saya mau ngasih sedikit masukan boleh ya? Boleh lah ya, mohon maaf. Boleh. Bukan Itu yang saya harapkan sebenarnya. guru ya, mungkin dari tadi pembelajarannya sudah bagus, tapi mungkin ada masih apa ya, masih kebawa sama kebiasaan kita gitu ya. Jadi ketika misalkan kemarin tuh pas pembelajaran ketika anak bertanya misalkan gitu kan ya, harus mungkin lebih bagus kalau misalkan kita walaupun kita tahu jawabannya, tapi mungkin akan lebih bijak kalau misalkan kita lemparkan dulu ke, nah gitu ya. Jadi misalkan ada kemarin tuh ada Najmi nanya misalkan gitu ya. Nah mungkin jangan langsung, oh ini kayak gitu. Kalau mungkin apa ya istilahnya, kalau kita kan oh ya udahlah biar cepet seperti itu, tapi secara itu mungkin coba yang lain. Seperti berarti nggak itu. harus saya langsung jawab atau ya dilemparkan dulu ke siswa lain gitu. Mungkin itu tadi untuk latihan anak-anak juga, keberanian dan terus itu aja, tapi yang lainnya dari awal sampai akhir sudah bagus seperti itu ya untuk pembelajarannya. Paling itu aja sedikit seperti itu ya. Kemudian nah ini ada apa rencana tindak lanjut ke depan setelah pembelajaran yang kemarin, mungkin ada yang sudah ada temuan baru nih, apa yang ingin saya lakukan di kebetulan semester baru nih gitu ya. Maksudnya apa itu rencana tindak lanjut ke depan? Pertama mungkin ya betul ya terkait apa tadi yang Ibu sampaikan, ya saran buat saya bahwa ya memang ya kita kan suka greget ya ngajarnya, anak nanya itu langsung aja jawab, padahal seharusnya kan dilemparin dulu ke anak yang lain gitu kan. Ya siapa tahu ada yang bisa jawab gitu. Ya betul ya, mungkin itu jadi masukan buat saya, masukan positif yang bisa saya terapkan di pembelajaran berikutnya. Dan terkait rencana tindak lanjut yang ingin saya lakukan, nah justru dengan proses observasi kemarin, saya baru menerapkan di bagian diferensiasi dan juga bagaimana cara melatih anak untuk berpikir kritis gitu kan ya, dengan cara mereka menganalisis langkah-langkah tersebut. Nah kedepannya mungkin saya akan lebih menerapkan terkait sosial emosional mereka, bahwa ketika proses diskusi si anak tersebut kayak belum sepenuhnya, artinya belum sepenuhnya menerima setiap masukan dari rekannya atau teman-temannya gitu kan ya. Kadang ada yang ketika ngasih saran ini sebaiknya kayak gini, nggak mau tuh dia, itu nggak mau gitu kan ya, gimana saya aja gitu kan, padahal itu kelompok gitu kan. Nah mungkin nanti kedepannya memang itu perlu disampaikan dulu sebenarnya kayaknya ke anaknya. Jadi paling rencana ke depan selain daripada diferensiasi, saya ingin menerapkan apa nih sebenarnya sosial emosional yang harus mereka miliki, apa aja sebenarnya gitu kan. Ya nanti saya cari-cari lah terkait referensi sosial emosional itu ada apa aja gitu. Saya juga belum memahami gitu, tapi akan saya coba cari yang nanti akan sampaikan ke anak, sehingga mereka akan lebih memahami bagaimana seharusnya berada di dalam kelas, terutama pada saat terjadi proses diskusi. Nah, di sana sih sebenarnya. Nah, itu sih yang akan saya lakukan di tindak lanjut berikutnya. Baik, mungkin itu saja pastinya pertanyaan-pertanyaan dari atau apa ya, pertanyaan kemudian review dan evaluasi dari observasi kita kemarin. Terima kasih sudah mau direpotkan dari mulai awal kemudian ngajarnya. Kadang kita kalau ngajar ada yang menilai, ada yang ngeliatin tuh asal gimana, mohon maaf. Seperti itu. Kemudian sekarang di pasca observasi, mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa lebih apa ya, lebih bertukar pikiran lagi di kelas maupun di jurusan, di pengembangan jurusan. Mungkin seperti itu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Untuk kedepannya mudah-mudahan lebih baik lagi. Ibu juga terima kasih. Terima kasih, senang sekali yang bisa berada di sini, kemudian menyaksikan proses coaching yang dilakukan oleh Demaya hari ini. Sangat bermakna sebetulnya. Kebetulan juga Pak Asep Doni terlihat seperti sudah memiliki keterampilan khusus dalam belajar, pasti pengalamannya banyak ya, meskipun terlihat masih muda, jadi bisa mengimbangi gitu, bisa
menemukan hal-hal baru yang oh iya, iya betul. Jadi sebetulnya kita di sini pun sama-sama belajar ya. Ibu silahkan ditutup saja. Baik. Baik, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada rekan saya Bapak Asep Doni Pradana, kemudian dari Ibu pengajar praktik Ibu Lia Liana Iskandar. Sekian rangkaian dari praktek supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching pada tahapan pasca observasi. Saya Maya Marantika, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Talaga, Kabupaten Majalengka. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.